semua, aku Maya, aku kapten dari Futsal Putri Sekolah Cinta Kasih Seci. Halo semuanya, nama saya Mesa Rizky dari Futsal Putra SMK Cinta Kasih Seci. Kenalkan, nama saya William dari tim Futsal Putra SMK Cinta Kasih Seci. Halo semuanya, saya Rara dari Futsal Putri SMK Cinta Kasih Seci. Aku tertarik sama futsal tuh dari SMP kelas 7. Kalau saya dari kelas 2 SD karena lingkungan juga suka main bola jadi ke bawah. Kalau saya mungkin dari kelas 3 SD, karena ada school futsal jadi saya bisa ikutin. Sejak dari SMP kelas 7. Apa ya, lebih menantang aja. Karena pertama futsal gampang dipahami, yang kedua karena lingkungan juga sih, apa suka main bola. Kalau saya dari lingkungan juga, yang kedua ini futsal itu gampang dipelajari lah buat semua kalangan. Awalnya sih nyoba-nyoba, karena bingung kan mau ikut eskul apa di SMP itu. Lalu akhirnya lama-lama nyaman di futsal. Idola aku itu Pak Agus Salim karena dia banyak memotivasi aku untuk semangat futsal. Runtuh boy, karena ya dia kayak cepat mengambil keputusannya. Kalau saya dari luar, dari Portugal, ada namanya Ricardinho. Dia itu dalam lapangan dan luar lapangan dia itu bisa memimpin teman-temannya. Ada, yaitu Muhammad Al-Bagir. Dia itu pemain futsal timnas putra. Ya karena dia jago banget kipernya, sumpah. Keren banget, dia bisa tak gitu, keren. Bisa nepis bolanya dengan mudah. Karena emang dia posisi tubuhnya tuh tinggi banget, jadi bagus lah buat nepis bola. Pernah kuat-kuatin badannya sih, sebelum main minum vitamin. Biasa kita sebelum main, apalagi mainnya itu kadang kita sering main di terik matahari. Jadi kita sebelum mulai pertandingan kita minum vitamin C. Kalau saya sih mungkin minta menit bermain yang kurang dari pelatih. Misalnya, lagi nggak enak badan, kalau nggak lagi nggak fit, jadi minta ganti aja sama pelatih. Kalau saya kayak misalnya pelatih menurunkan tetap lakuin, tapi kalau emang sudah benar-benar nggak fit banget baru. Kalau dari saya, kalau yang disukai itu misalnya kita ikut futsal lomba-lomba, nah kita bisa mengenal banyak orang lah di futsal itu. Kalau yang saya nggak sukai ya latihannya utama malas, manusiawi. Kalau saya sih disukainya itu banyak lah. Yang paling utama itu kalau misalnya kita ikut eskul futsal nih, terus kita ikut lomba kita itu didukung penuh sama sekolah. Pastinya ada. Yang gak disukain itu, yang pertama pasti kekalahan. Kalau yang disukainnya itu pasti saat kemenangan. Jadi kalau kemenangan itu pasti semua orang suka lah ya. Yang disukai dari futsal tuh olahraganya sih. Olahraganya. Ya. Kalau yang nggak disukai? Latihan fisik. Pertandingan antar sekolah. Boleh jelaskan? Yang paling berkesan itu di 4 pertandingan di 2 bulan 2023. Ada di Seci, itu Kosporta, terus Penabur 6, Penabur 1 sama Metodis. Nah, yang menang yang mana aja gitu? Coba sebutin. 4-4-nya menang, tapi yang di Penabur 1 itu kita juara. Nah, kalau dari saya waktu Kosporta kemarin 3.0 waktu lagi lawan JB1 di Quarter final. quarter final 8 besar ya. 8 besar di situ tim kita ya tau lah, tim sekolah sana emang bagus mainnya dan anak-anak juga kayak merasa
sudah nyerah. Nah, saya sebagai sebagian dari tim, saya menyemangati dan memberi motivasi lah. Kalau saya sama sih, itu paling berkesan. Apalagi kita ketinggalan duluan dan kita bisa membalikin keadaan lah di PK. Motivasi saya ingin jadi pemain yang bisa sampai ke nasional dan bisa main ke luar. Motivasi yang paling utama itu keluarga sih. Kalau misalnya emang lagi capek, latihan atau apa, ingat keluarga. Ya, motivasi juga dari keluarga yang selalu mensupport saya, yang selalu mendukung saya. Jadi kalau misalnya saya capek atau apa, saya selalu mengingat keluarga saya. Motivasinya tuh dari Pak Agus. Kalau kamu mau menang harus ada kerja keras dulu di awal, jangan mau langsung menang aja gitu. Sih, saya dari lingkungan suka bola, terus saya masuk sekolah ada ekskul futsal dan saya mengikutinya. Waktu sekolah juga waktu masuk tim inti itu sangat sulit juga. Kebetulan harus melewati seleksi banyak lah. Saya juga dulu pas masuk nggak sempat jadi pemain inti dulu. Saya selalu setiap ada setiap ada seleksi saya selalu gagal. Saya selalu tidak pernah terpilih. Terus ya saya selalu diledekin lah sama teman-teman saya. Kayak misalnya saya berangkat sekolah, terus dia mau tanding kan dari sekolah, terus saya selalu diledekin, masih zaman sekolah. Nah dari situ saya, berarti saya harus semangat nih latihannya gimana caranya saya pertama bisa masuk tim inti futsal dulu. Pas kelas 3 sama orang tua saya diikutin sekolah sepak bola di Cendrawasih. Setelah itu saya latihan dengan rajin, latihan rutin, dan saya bisa masuk tim utama sekolah Cinta Kasih waktu SD. Pertama kali tanding itu di Strada. Kebetulan juara berapa ya? Juara 1 apa satu kalau nggak salah. Juara 1. Terus di situ ada pelatih. Dia megang sekolah tapi dia juga megang akademi. Akademinya itu Pelamboyan. Waktu itu saya disuruh ikut latihan sama dia dan suruh ikut Liga AFI. Setelah itu pas udah ikut Liga AFI, saya latihan lagi, saya latihan di SSB, terus saya ngikutin lomba-lomba di sekolah, di SSB, saya selalu ikutin. Terus sama saya juga nggak pernah lupain latihan. Nah, terus saya mengikuti lomba-lomba antar sekolah. Terus kebetulan kemarin ada info itu untuk Liga 3, dan saya coba-coba lah, karena kan juga jauh latihannya. Saya coba-coba daftar. Itu pertama seleksi 3 hari, dari Rabu, Kamis, sama Jumat. Udah, saya latihan dari Rabu, Kamis, Jumat, dan selama latihan terus di pengumuminya itu hari Jumat. Pas sudah hari Jumat, lalu ada tuh pengumuman awal 18 pemain dan ada nama saya. Konsisten, terus jangan males-malesan. Terus kalau misalnya kalian emang belum terpilih dalam tim inti, kalian jangan pernah putus asa. Dari situ aja dari saya. Ya, saya Agus Salim. Di sini saya sebagai pembina atau pelatih dari futsal putri di SMK Cinta Kasih Suci. Ya, nama saya Galih Yoga Purnama. Saya pembina futsal putra SMK Cinta Kasih Suci. Kalau untuk semester ini kita sudah mengikuti beberapa turnamen antar sekolah. Pertama kali kami di Kosporta. Di Kosporta yang dilaksanakan di SMK Cinta Kasih itu sendiri, kami berhasil meraih juara pertama. Kemudian setelah itu kami lomba di Semak 6 Penabur, kami meraih peringkat ketiga. Lalu kami lanjut lagi, kami lomba di
Semak 1. Semak 1 itu kami meraih juara pertama, kemudian lanjut lagi di Metodis meraih juara pertama juga gitu. Itulah prestasi yang ada di futsal Oke, putri. alhamdulillah futsal putra kemarin menjuarai kejuaraan Viani 2. Ya, terus Kosporta juara pertama, terus Penabur juara 2, terus San Nicolas juara 1 juga. Kalau hambatan dan tantangan untuk futsal putri dan putra tentunya berbeda ya. Kalau futsal putri yang biasa saya hadapi itu moody ya. Jadi perempuan itu ketika dia sedang moodnya baik, dia dapat menerima materi dengan baik. Tapi kalau moodnya sedang tidak baik nih, itu sangat sulit dan kita sebagai pelatih perempuan atau putri ini harus memahami situasi dan kondisi yang mereka alami. Karena tentunya kita sadar bahwa perempuan itu punya hal yang berbeda ketika bermain futsal, tidak sama dengan laki-laki. Itu sih. Kendalanya itu di Bapak adalah sudah hampir setengah tahun menerapkan pola dan strateginya sama, pemahamannya masih belum masuk ke mereka. Itu aja. Tapi mereka rajin latihan, Pak. Ya, kalau rajin ya rajin. Hanya sekedar menendang bola doang. Nggak bolos tapi. Bolos ya mungkin 1 atau 2 orang, tapi jujur aja Bapak sampai kebingungan karena makin kesini makin banyak pesertanya ya, sedangkan lapangan kita cuma 1 ya. Kayak mereka passion juga. Iya, udah jadi passion, udah jadi sesuatu yang mungkin prioritas utama, karena ketika ada PR lebih baik main futsal dulu, PR-nya nanti dikerjain, malah dikerjain di rumah, nggak di rumah, di sekolah gitu. Oke, kenapa tim saya bisa menjadi seperti sekarang? Pertama-tama kami bentuk tim ini dari rasa kekeluargaan ya, karena untuk menyatukan perempuan ini tentunya berbeda, karena hobi mereka kan sebenarnya nggak ada di futsal. Awalnya cuma sekedar bermain-main biasa. Namun karena kita bentuknya sebagai kekeluargaan, akhirnya mereka rasa saling memiliki. Seperti jadwal latihan aja mungkin tantangan juga bagi saya. Mereka tuh terkadang malas untuk datang berlatih. Nah, karena ada unsur keluargaan itulah akhirnya mereka punya kesadaran diri untuk berlatih. Untuk meraih sebuah prestasi di futsal putri memang kelihatannya mudah, tapi sebenarnya sangat sulit karena untuk mengajarkan formasi, taktikal dan segala macamnya benar-benar butuh dengan kesabaran ya, butuh dengan perjuangan ya. Akhirnya tim saya bisa meraih sebuah prestasi itu yang saat ini kita rasakan ya. Semua berawal dari banyak-banyak pengorbanan lah ya, seperti latihan siang hari, kemudian latihan malam hari, kemudian rasa capek itu kita nikmatin lah, intinya seperti itu sih. Oke, perjalanannya ya cukup panjang ya. Perjalanan dari awal itu ngebentuk satu timnya benar-benar sedikit susah karena mereka punya klub masing-masing. Kadang sekarang yang A latihan, yang minggu depannya B-nya nggak latihan karena ada latihan di klubnya, terus ada turnamen di klubnya sendiri. Jadi menyatukan itu tuh amat susah ya. Jadi yang pertama adalah menyamakan persepsi, komitmen. Bagaimana kita harus bisa membawa nama baik sekolah. Tinggalkan dulu klub-klubnya. Jadi komitmen yang pertama adalah dia membuat komitmen dengan klubnya dan komitmen dengan sekolah. Ketika ada kegiatan di klub, oke, hari apa kita tentukan latihan hari apa. Biar sama persepsinya. Nah, dari situ barulah pertama-tama menerapkan passingnya, udah passing strateginya. Nah, dari situ, dari pemahaman itu, dari strategi itu terbentuklah satu tim. Makanya terdapat beberapa dari satu tim itu akan berimpact ke anak-anak yang lain. Anak-anak yang lain pingin nih, wah saya pingin kayak Maesa nih. Saya pingin ada kayak Aji nih. Wah, yang lain pernah juara nih.
saya juga pengen juara juga. Nah, rasa itu yang harus ditumbuhkan, Bapak tumbuhkan kepada anak-anak untuk jadi role model di situ. Ya perjuangannya emang ya panjang banget.